Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis teori Gropting pada tragedi Kanjuruhan pada tahun 2022 dan juga sistem teori pada ekosistem startup digital Indonesia. Nah, sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Raden, dengan mata kuliah Teori Komunikasi. Sebelumnya itu, memperkenalkan nama saya Aulia Dewi Azharani, dan juga beberapa teman saya yang nantinya akan menjelaskan hasil diskusi kami di slide berikutnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam 20 tahun terakhir, ilmu komunikasi berkembang sangat pesat, terutama dalam memahami dinamika kelompok dan juga organisasi. Nah, tragedi Kanjuruhan tahun 2022 ini menjadi contoh gimana sih komunikasi gagal dan juga pengambilan keputusan yang gagal. Dan sementara itu, Traveloka sebagai startup digital menunjukkan bagaimana juga nih organisasi bekerja sebagai sistem terbuka. Karena itu, dua teori digunakan dalam penelitian ini yaitu Gropting dan juga sistem teori. Fokus kajian yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama itu analisis Gropting pada tragedi Kanjuruhan tahun 2022, dan yang kedua analisis sistem teori pada ekosistem Traveloka. Yang ketiga ada studi kasus program penanaman mangrove di Mandalika. Selanjutnya ada Gropting, kondisi ketika kelompok mengambil keputusan secara tidak objektif karena ingin menjaga keharmonisan kelompok. Konsep ini sangat relevan untuk menganalisis keputusan aparat pada tragedi Kanjuruhan. Dan di sini ada beberapa gejala Gropting. Yang pertama itu ilusi invulnerabilitas, yaitu keyakinan berlebihan bahwa keputusan mereka pasti aman. Ini terlihat pada penggunaan gas air mata meskipun dilarang oleh FIFA. Dan yang kedua itu adalah keyakinan moralitas kelompok. Aparat merasa tindakan represif itu sah demi keamanan, sehingga potensi pelanggaran kesalahan tidak dipertimbangkan sama sekali. Gejala Gropting. Gejala ketiga yaitu rasionalisasi kolektif. Peringatan tentang resiko tidak dianggap penting karena mereka saling membenarkan keputusan. Gejala keempat adalah stereotip terhadap pihak luar. Standar FIFA atau kritik dari pengamat keselamatan dianggap tidak memahami kondisi di lapangan. Selanjutnya, gejala Gropting yang kelima itu ada tekanan pada pembengkang. Petugas yang berbeda pendapat cenderung dibungkam atau diabaikan. Selanjutnya, gejala ketujuh adalah kebulatan suara. Karena tidak ada yang menolak secara terbuka, pimpinan menganggap semua itu setuju. Teori sistem Traveloka. Penjelasan sistem teori. Sistem teori melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem ini menjalankan 4 tahapan utama, yaitu input proses atau output, dan feedback. Nah, dalam kampanye berkelanjutan, Traveloka juga melibatkan banyak divisi, mulai dari operasional, data analis, hubungan mitra, hingga PR. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Traveloka beroperasi sebagai satu sistem yang saling terintegrasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang studi kasus program penanaman 10.000 mangrove Mandalika. Pertama-tama, input program. Apa itu input program? Pada tahap input, Traveloka menerima masukan berupa kondisi alam Mandalika yang mengalami abrasi, kebutuhan publik terhadap pariwisata berkelanjutan, dukungan anggaran CSR, relawan, dan teknis dari pemerintah maupun NGO. Semua masukan ini menjadi fondasi program tersebut. Yang kedua, ada throughput program. Pada tahap proses, berbagai unit bekerja sama, mulai dari pemilihan lokasi penanaman, pelatihan, dan perorganisasian relawan, hingga penyusunan strategi komunikasi agar program ini diketahui masyarakat luas. Dan data lapangan juga dikumpulkan untuk evaluasi. Dan yang ketiga, ada output program. Hasil program bukan hanya jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga manfaat edukasi bagi masyarakat. Peningkatan citra Mandalika sebagai destinasi ekowisata, serta penguatan reputasi Traveloka sebagai perusahaan yang peduli keberlanjutan. Dan yang terakhir, ada feedback program. Feedback
diperoleh dari komunikasi lokal, data perkembangan bibit, tanggapan pengguna, serta evaluasi dari NGO dan pemerintah. Nah, dari penjelasan-penjelasan teman-teman yang sudah dijelaskan kepada Ibu, kita dapatkan bahwasanya dari analisa yang kita diskusikan ada kesimpulan bahwa teori Gropting dan juga teori sistem menjelaskan bagaimana kegagalan komunikasi kelompok dapat menghasilkan keputusan yang fatal, dan juga seperti tragedi Kanjuruhan yang dijelaskan pada tahun 2022. Sementara sistem teori membantu memahami bagaimana nih organisasi digital seperti Traveloka berperan secara terstruktur dan juga saling terhubung. Lalu, keduanya menunjukkan bahwa komunikasi merupakan elemen terpenting ataupun kunci dalam pengambilan keputusan dan juga pengelolaan organisasi yang baik. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.